Selamat pagi Ibu Suharti, apa kabarnya? Selamat pagi Bu Esther, alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Ibu? Iya, saya sehat juga Ibu, syukurlah kalau Ibu kondisinya sehat-sehat ya. Ibu pagi ini ada sesi coaching ya bersama Bapak Aman ya Bu ya? Iya benar Bu. Saya berencana nanti di jam 10.15 saya akan melakukan coaching bersama Pak Aman Bu. Baik Bu, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti ya Bu. Maka dari itu, saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan kepada Bapak Aman. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coaching-nya? Iya Bu, saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Ibu ya yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat saya saat saya melakukan coaching bersama Pak Aman nanti. Baiklah Ibu. Sebelum Ibu memulai proses coaching-nya nih, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti juga saya akan bertanya kepada Ibu. Ya, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu nih rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Baik Ibu. Nah, jadi begini Bu, poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melakukan proses coaching nanti, yaitu saya akan melihat apakah Ibu sudah melakukan percakapan coaching-nya itu sesuai dengan alur Tirta atau tidak. Nah, kita ketahui bersama bahwa alur Tirta itu terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir itu adalah tanggung jawab ya, Bu. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching itu, berdasarkan prinsip-prinsip dari coaching itu sendiri. Nah, prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coachee. Kemudian menggali potensi coachee itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya, Bu. Oh iya, Bu, selanjutnya nih, kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan itu ialah kehadiran penuh atau presence, kemudian Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan tidak kalah penting juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu itu perlu mendengarkan dengan rasa. Nah, rasa di sini maksudnya itu ya, Bu ya, itu ada receive, ask, summarize, dan juga appreciate ya, Bu. Jadi receive itu artinya Ibu bisa menerima pernyataan-pernyataan dari si coachee Ibu nanti. Kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Lalu Ibu juga bisa merangkum pernyataan maupun permasalahan dari si coachee nanti, sehingga Ibu bisa memberikan apresiasi kepada si coachee. Nah, dari penjelasan saya tadi, apakah Ibu sudah jelas dengan rubrik penilaiannya, Bu? Iya Bu, saya pada saat melaksanakan coaching nanti saya juga berencana akan melakukan sesuai dengan alur Tirta juga. Lalu saya akan menerapkan prinsip-prinsip coaching dan kompetensi inti di dalam coaching nanti Pak, nanti Bu. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas Bu dengan rubrik yang telah Ibu sampaikan tadi. Baik, Bu. Selanjutnya izinkan saya bertanya ya, Ibu, ya. Pertama nih, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti ya, Bu? Jadi saya pada saat melakukan coaching, saya ingin 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu pertama tentang kehadiran penuh, kedua tentang mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga itu untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, baik, Bu. Kira-kira nih, dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi sesuai penjelasan Ibu, kira-kira bagian mana sih yang secara spesifik yang yang Ibu inginkan saya observasi, Ibu? Baik Bu, untuk spesifiknya saya ingin saya diobservasi itu yaitu pada bagian mendengarkan dengan aktif dan Mhm. cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna Bu atau berbobot. Oke, iya. Baik, Bu, berarti fokus kompetensi coaching yang ingin saya observasi
di diri Ibu Suharti itu yaitu adalah mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan berbobot, begitu ya, Bu, ya? Iya, benar sekali, Bu. Nah, kemudian nih, kira-kira seperti apa ya indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu kembangkan pada sesi coaching kita ini ya, Bu? Yang pertama, nanti saya bisa atau mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengarkannya, Bu. Jadi, daripada berbicara, saya lebih baik mendengar serta nanti saya bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi. Dan yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar tadi, Bu. Oke, baik Bu, dengan demikian kegiatan praobservasi kita kali ini. Oke baik, terima kasih Ibu sudah menjabarkan dengan begitu baiknya, dengan begitu rincinya dan runut kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Ibu melaksanakan kegiatan coaching-nya bersama Bapak Aman ya Bu. Dan nanti setelah melakukan coaching, kita akan bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang bagaimana hasil proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti ya, Bu. Iya, baik Bu. Terima kasih ya Bu karena sudah bersedia melakukan percakapan pra-supervisi. Sebelumnya, sebelum saya melakukan coaching nanti ya Bu ya. Oke, baik Bu. Sampai ketemu lagi Ibu Suharti. Selamat siang Ibu Suharti. Selamat siang Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Aman, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Suharti. Bagaimana nih kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah Bu. Itu sendiri gimana ya? Kalau saya alhamdulillah Pak, sehat. Hari ini kita akan melaksanakan coaching ya. Di awal ini saya ingin bertanya dulu kepada Bapak. Kira-kira mau bicara apa kita hari ini Pak? Ya baik Bu. Jadi saya ingin membicarakan permasalahan saya dengan Ibu. Ada satu siswa saya itu yang tidak semangat belajar dan juga jarang Bu. Oke, jadi ada satu siswa Bapak yang tidak semangat belajar ya Pak ya. Iya betul Bu. Nah, oke. Lalu nanti karena pembicaraan kita ini singkat Pak, ya nanti di akhir pembicaraan ini kira-kira apa yang ingin Bapak dapat dari pembicaraan kita? Jadi pada nanti saat di akhir pembicaraan ini saya dapat menyelesaikan permasalahan atau solusi bagaimana cara saya itu bisa meningkatkan siswa saya itu menjadi semangat belajar dan rajin mengerjakan tugas. Oke, baik Bapak. Jadi siswa itu Bapak harapkan ingin lebih aktif ya, lebih semangat lagi dalam belajar ya Pak ya. Iya Bu. Oke, baik. Sekarang saya coba ingin mencari informasi dulu dari Bapak. Menurut Bapak, ciri-ciri siswa yang nggak aktif tadi yang pasif dan tidak semangat belajar itu seperti apa menurut Bapak? Uh, Siswa tersebut kan uh, yang tidak rajin itu, tidak semangat belajar itu dia ketika pada saat pembelajaran uh, dia mengalami sering mengantuk, sering mengantuk, kemudian dia juga sering uh, bermain-main di kelas, kemudian jika ada guru yang memberikan tugas, dia tidak mau mengerjakan, seperti itu, Bu. Iya, berarti itu ya ciri-ciri siswa yang kurang aktif dan tidak semangat ya. Baik, sekarang Betul. saya mau informasi juga dari Bapak. Menurut Bapak, sekarang siswa itu dalam belajar apa penyebabnya sehingga dia kurang semangat, Pak? Atau pasif dalam belajar? Jadi gini, Bu, menurut saya, kenapa siswa tersebut tidak semangat dalam belajar,
dan tak mau mengerjakan tugas, mungkin uh, setelah saya perhatikan ya Bu ya, saya observasi anak tersebut, um, mungkin saja siswa tersebut tidak paham terhadap materi yang saya bawakan di kelas. Kemudian bisa jadi siswa tersebut karena mungkin uh, malamnya begadang ya, karena itu juga dia sering mengantuk di kelas. Ada juga saya perhatikan juga kemungkinannya memang siswa tersebut uh, cuek dalam pembelajaran. Oh gitu ya Pak ya. Nah, berarti Ya, itulah yang melandasi Bapak menjadi penyebab anak-anak itu pasif dan tidak semangat ya Pak ya dalam mengikuti pembelajaran ya Pak ya. Nah, ya. apa rencana Bapak untuk ke depannya Pak? Ya, jadi rencana saya Bu terhadap satu siswa tersebut, saya akan mencoba mengaktifkan pembelajaran saya, di mana siswa saya ajak dalam beberapa kegiatan, seperti misalnya saya aktifkan dalam kelompok, kan, kemudian saya juga akan uh, melakukan uh, pemanggilan kepada siswa tersebut, kemudian melakukan segitiga restitusi mengenai mencari akar permasalahan dan pendekatan terhadap siswa tersebut. Selain itu juga dari metode pembelajaran saya mungkin sangat sangat kaku ya Bu ya. Jadi saya mencoba nanti mengubah pembelajaran saya itu lebih menarik lagi. Oh, berarti Bapak mau menerapkan metode yang terbaru ya Pak ya, sehingga siswa itu bisa aktif dengan beberapa metode yang Bapak lakukan tadi seperti membuat kelompok itu di dalam kelompok anak-anak akan lebih aktif ya Pak ya. Nah, kira-kira Bapak butuh nggak bantuan atau dukungan seseorang? Ya, saya dulu sih Bu, karena kan membuat pembelajaran yang menarik, kemudian pembelajaran yang aktif, itu saya masih kurang paham Bu, bagaimana cara uh, membuat pembelajaran seperti itu. Oke, baik Bapak. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan rencana itu Pak? Ya, dulu ya, tadi ada nggak yang bisa membantu saya? Saya sih, saya lihat ada rekan-rekan saya Bu, yang pembelajarannya itu aktif, sangat sangat bagus di sekolah. Satu NGMP juga. Mungkin ibu itu bisa kesulitan saya dalam menerapkan aktif dan menyenangkan. Kalau rencana sih kemungkinan beberapa ini Bu untuk Oke, baik Bapak. pelaksanaan. Oke, baik Bapak. Terima kasih ya. Lalu bagaimana cara Bapak untuk menerapkannya untuk ke depannya Pak? Kapan Bapak akan melakukan itu Pak? Ya, untuk kedepannya dengan bantuan ibu tersebut, ya kan, satu IPP, harapannya saya rasa untuk bisa sih Bu, saya coba untuk belajar ya kan,
mencoba untuk pembelajaran yang aktif dan menarik. Oke, baik. Jadi siswa itu bisa lebih semangat ya, Pak ya. Oke, baik, Pak. Baiklah kalau kita sudah di akhir ini percakapan kita. Pada titik ini kira-kira apa yang Bapak dapat dari percakapan kita kali ini, Bapak? Ya, baik Bu. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Suharti ya. Menurut saya berkat dibutuhkannya, saya menemukan sendiri solusi dari permasalahan saya yang tadinya saya nggak kepikiran, arti bertanya, jadi saya itu. Ya, Pak ya. Baik, saya juga berterima kasih kepada Bapak sudah berbagi terhadap permasalahan yang Bapak hadapi. Selanjutnya nanti saya berharap Bapak bisa menerapkan rencana-rencana yang akan Bapak laksanakan. Saya juga nanti berharap kita bisa berbicara lagi dengan Bapak untuk melihat hasil perubahan-perubahan apa yang ada di kelas Bapak. Terima kasih Bapak. Pada pertemuan hari ini saya rasa cukup. Sampai di sini dulu pada pertemuan kita kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Terima kasih ya Bu. Baik, Bapak. Wah, luar biasa ya, coaching-nya ya Bu, berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat nih Bu, perasaannya, bagaimana, apa yang Ibu rasakan setelah Ibu melaksanakan coaching ya Bu ya? Ya, saya setelah melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia, Bu, bisa bercerita banyak dengan si coach, sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi si coach itu bisa tersampaikan dengan baik. Oke, baik Ibu Suharti, pada saat Ibu melakukan kegiatan coaching tadi nih, itu kan merujuk kepada indikator ketercapaian dari pengembangan yang apa, Ibu sudah harapkan pada kompetensi coaching. Nah, menurut Ibu nih, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi, Bu? Baik, Ibu. Jadi setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap si coaching, yaitu dengan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur cerita. Oke, baik Bu. Jadi sudah tercapai ya, ya Bu ya, tujuan atau indikator, pengembangan yang Ibu harapkan, begitu ya? Menurut saya seperti itu, Bu. Oke baik, sampailah kita pada izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Bu. Ya Bu, silakan Ibu. Baik, berdasarkan observasi saya, pengamatan saya, menurut saya, percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta, ya Bu ya. Nah, kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada si coachee dalam sesi coaching, di mana itu mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, kemudian merencanakan aksi untuk menyelesaikan, permasalahannya. Dan Ibu juga terlihat tadi sudah memancing beliau, si coachee, untuk berkomitmen dengan penuh dan dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, Ibu juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi memang saya melihat Ibu fokus dengan si coachee-nya. Artinya, Ibu sudah melakukan kesadaran penuh atau Ibu sudah melakukan yang namanya kehadiran penuh atau present. Dan terlihat juga Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, seperti yang Ibu sampaikan pada saat pra-observasi tadi. Nah, itu adalah fokus kompetensi yang ingin saya observasi ya, Bu, ya. Iya, Bu. Nah, menurut saya, apa yang sudah Ibu kerjakan itu sudah sangat baik Ibu lakukan. Artinya, Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat pra-observasi tadi. Kompetensinya, menurut saya,
sudah tercapai, Bu. Iya, Bu. Saya senang mendengarnya. Terima kasih, Bu, atas umpan balik yang sudah Ibu berikan. Baik, sama-sama, Bu. Nah, Ibu Suharti, dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan nih, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berikutnya, Bu? Baik, Bu. Jadi saya berencana ke depannya nanti untuk terus melakukan latihan-latihan ya, lebih intensif lagi dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif. Sehingga nantinya pada saat saya melakukan coaching ke depannya, saya bisa bercerita lebih banyak dengan si coach dan lalu si coach bisa menyampaikan apa yang ada di dalam permasalahannya. Oke, baiklah Ibu, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan-harapan Ibu nantinya. Nah, semoga juga Ibu bisa mencapai kompetensi yang Ibu harapkan dengan memperbanyak praktik coaching, tapi tidak melupakan apa yang namanya dari prinsip-prinsip coaching. Seperti itu ya, Bu? Iya, Bu. Jadi nanti saya akan berusaha terus melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan coaching sehingga ke depannya nanti saya akan lebih baik lagi, Bu. Amin, semoga ya Bu ya. Oke, kira-kira Bu Suharti nih, kira-kira ada nggak ya hal lain yang ingin Ibu sampaikan lagi Bu? Saya kira, Bu, kalau menurut saya untuk saat ini sudah cukup, Bu. Oke, baik Bu, kalau begitu sampai ketemu lagi ya Ibu Suharti. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Bu Esther. Terima kasih, Bu. Sama-sama Ibu Suharti.